teman-teman semuanya, kembali lagi. Kali ini di video ini aku mau ngasih tahu kalian tentang jurnal penyesuaian, posting jurnal penyesuaian ke buku besar, dan worksheet. Nah, kita mulai dari jurnal penyesuaian dulu ya teman-teman. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya sebelum melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini aku udah ada contoh soal, atau kalau di dokumennya itu namanya memo teman-teman. Nah, kita mulai aja ya. Di sini diketahui gaji yang masih terutang senilai 1.500.000. Nah, berarti ini adalah pendekatan neraca teman-teman. Nah, akun yang muncul yaitu adalah beban gaji atau salary expense di sisi debit dan utang gaji di sisi kredit. Nah, kita bikin di sini teman-teman. Nah, artinya beban gaji kita bertambah dan hutang gaji kita itu juga bertambah teman-teman. Nah, karena gaji masih terutang senilai 1.500.000. Nah, kita lanjut. Iklan untuk bulan ini sudah tayang sebanyak 3 kali. Nah, di trial balance aku ada prepaid advertising sebesar 650.000. Nah, di sini artinya adalah pendekatan neraca ya teman-teman. Maka jurnalnya akun yang muncul adalah spend dan prepaid advertising. Advertising expense di sisi debit dan prepaid advertising di kredit, karena iklan yang 3 kali muncul itu sudah dicatat sebagai beban dan iklan dibayar di muka kita berkurang teman-teman. Oke, nah aku langsung ke itu aja ya. Setelah dilakukan perhitungan persediaan, jumlah persediaan barang yang tersisa adalah. Nah, untuk jurnal penyesuaian persediaan ini, itu ada 2 jurnal teman-teman. Nah, yaitu penyesuaian persediaan awal dan persediaan akhir teman-teman. Nah, kita buat jurnalnya untuk penyesuaian persediaan akhir. Nah, untuk persediaan akhir, jurnalnya merchandise inventory atau persediaan di sisi debit dan income summary di sisi kredit. Nah, satu lagi itu untuk persediaan awal. Nah, berarti jurnalnya income summary di sisi debit dan merchandise inventory di sisi kredit. Nah, kita lanjut ke sel berikutnya, yaitu diketahui PPN masukan senilai Rp3.662.500 dan PPN keluar senilai Rp2.169.480. Nah, ini pajak ya teman-teman. Nah, jadi untuk ini ada rumusnya teman-teman, yaitu kalau PPN masukan besar dari PPN keluaran itu sama dengan prepaid tax. Nah, ini ada akun yang muncul teman-teman. Nah, kalau PPN masukan kurang dari PPN keluaran sama dengan income tax payable. Nah, itu teman-teman rumusnya ya. Ini harus ingat teman-teman. Nah, di sini PPN masukan aku lebih besar daripada PPN keluaran. Nah, artinya Nah, di sini PPN masukan aku lebih besar dari PPN keluaran. Jadi akun yang muncul itu adalah prepaid tax teman-teman. Jadi kita buat di sisi debit. Nah, berapa kurangnya? Ada segini teman-teman. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaiannya, kita posting ke buku besar, guys. Nah, contohnya di sini salaries expense atau beban gaji. Nah, kita posting ke buku besar. Posting, lalu di sini adjustment journal page 1.
Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk di bagian ref-nya ini adalah nomor akun ya teman-teman. Oke. Oke, segitu dulu untuk jurnal penyesuaian teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke worksheet atau neraca lajur. Nah, neraca lajur ini ada beberapa format, yaitu trial balance atau neraca saldo, adjustment journal, NNSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, income statement atau laba rugi, dan balance sheet atau neraca. Nah, untuk trial balance-nya adalah trial balance setelah buku besar ya teman-teman. Kita salin di sini. Lalu juga kita salin adjustment journal atau jurnal penyesuaiannya. Nah, teman-teman, NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu kita melakukan pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan antara saldo akun di trial balance dan adjustment journal, teman-teman. Nah, contohnya di sini, teman-teman, ada prepaid advertising di trial balance, dia di sisi debit 650.000, di adjustment journal dia di sisi kredit 390.000. Nah, karena prepaid advertising ini adalah akun aset, yaitu saldo normalnya di debit, dan di adjustment journal dia ada di sisi kredit senilai 390.000, artinya 650.000 dikurang 390.000, teman-teman. Nah, segini hasilnya. Dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman adalah kolom income statement atau laba rugi. Nah, untuk kolom income statement ini, kita hanya menyalin saldo dari NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu saldo yang kita salin adalah saldo akun-akun nominal. Nah, kebalikannya yaitu di kolom balance sheet atau kolom neraca, yaitu yang disalin adalah saldo akun-akun real, yaitu akun aset, kewajiban, dan modal. Nah, semuanya sudah disalin teman-teman, dan juga ada amount atau jumlah di setiap kolomnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghitung apakah perusahaan ini untung atau rugi teman-teman. Mulai dari income statement-nya itu, kolom sisi kredit dari income statement kita kurangi dengan sisi debitnya. Nah, selanjutnya di kolom balance sheet itu sisi debitnya dikurang dengan sisi kreditnya. Nah, pastikan worksheet-nya harus balance ya teman-teman. Sebenarnya worksheet ini kalau tidak balance tidak apa-apa, karena worksheet ini tidak wajib dalam pembukuan teman-teman. Nah, ini karena dia tidak minus, artinya ini untung ya teman-teman. Nah teman-teman, segitu dulu. Stay tune part 4 ya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.